Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Nur Ajijah, NPM 19631117, kelas 6D reguler pagi Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan PPT Manajemen Lingkup Scopes proyek yang sudah saya rangkum. Pertama, mengenai manajemen lingkup skop proyek, Chaos menyebutkan bahwa keterlibatan user, misi proyek yang jelas, pernyataan kebutuhan proyek yang jelas, dan perencanaan proyek yang matang merupakan faktor penting keberhasilan proyek. William V. Leban, manajer program pada Keller Graduate School of Management, menyebutkan bahwa lemahnya definisi dan skop proyek merupakan faktor utama yang mempengaruhi kegagalan proyek. Hasil-hasil studi di atas menunjukkan bahwa skop proyek perlu dimanage dengan baik. Skop meliputi semua pekerjaan yang terkait pada proses untuk menyelesaikan tujuan proyek atau untuk menghasilkan produk proyek. Untuk kepentingan ini, tim proyek dan stakeholder proyek harus mempunyai pandangan dan pengertian yang sama tentang apa yang akan dihasilkan dari proyek dan bagaimana proses pencapaiannya. Dalam hubungannya dengan siklus hidup proyek, manajemen skop proyek biasanya diterapkan pada tahap initiating, planning, dan controlling. Selanjutnya, untuk tahapan inisiasi atau initiation adalah tahapan permulaan proyek. Pada tahapan ini, baik tim proyek maupun stakeholder proyek harus mempunyai komitmen dan kesepakatan yang sama tentang proyek yang akan dikerjakan. Output dari tahapan ini berupa project charter bagan proyek, yang merupakan dokumen utama identitas proyek, sekaligus merupakan ringkasan proyek. Perancangan strategi adalah analisis SWOT, Strengths, Weakness, Opportunities, Threats. Proyek TI yang dirancang berdasarkan strategi teknologi informasi berbasis pada rencana strategi organisasi. Tujuannya adalah yaitu menemukan area-area bisnis mana yang dapat ditingkatkan nilai keuntungannya dengan melalui dukungan teknologi informasi. Kemudian secara ringkas, identifikasi proyek-proyek IT yang potensial dapat dilakukan secara sistematis melalui 4 langkah, yaitu 1. Perencanaan strategi teknologi informasi. Menyusun rencana strategi proyek teknologi informasi disesuaikan dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Termasuk dalam kegiatan ini adalah menentukan area bisnis utama organisasi. Kedua, yaitu alokasi sumber daya, memiliki proyek IT dan memetakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek. Ketiga, yaitu analisis area bisnis. Melakukan analisis area bisnis untuk menentukan area bisnis mana yang memerlukan dukungan teknologi informasi atau area bisnis mana yang dapat ditingkatkan nilai keuntungannya atau kompetitifnya menggunakan teknologi informasi. 4, yaitu perencanaan proyek. Menyusun proyek-proyek potensial, mendefinisikan skop proyek, manfaat, dan batasan-batasan proyek berdasarkan analisis area bisnis. Selanjutnya yaitu metode seleksi proyek. Organisasi mengidentifikasikan beberapa proyek sebagai bagian dari proses perencanaan strategis yang membentuk proyek-proyek mana yang menguntungkan terhadap beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan proyek, yaitu 1. Fokus pada kebutuhan organisasi. 2. Kategorisasi proyek teknologi informasi. 3. Pengukuran proyek berdasarkan analisis nilai investasi proyek. 4. Penggunaan nilai skor terbobot, weighted scoring model. Kemudian fokus pada kebutuhan organisasi. Manajer senior harus dapat mempertemukan antara berbagai kebutuhan organisasi yang berbeda-beda dengan proyek apa yang akan dilaksanakan. Suatu proyek yang didasarkan pada kebutuhan organisasi biasanya akan berhasil dengan sukses karena pentingnya produk proyek itu.
bagi organisasi. Adapun 3 kriteria penting pemilihan proyek organisasi. Yang pertama yaitu kebutuhan atau need, yang kedua pembiayaan atau funding, yang ketiga yaitu dukungan atau will. Selanjutnya untuk kategorisasi proyek teknologi informasi, ada 3 yaitu pertama problem solving, yaitu proyek teknologi informasi yang dilaksanakan dalam rangka untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi dalam organisasi, atau dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya masalah. Yang kedua yaitu opportunity, atau proyek teknologi informasi yang dilaksanakan oleh karena adanya kesempatan untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja organisasi. Ketiga yaitu direktif, yaitu proyek teknologi informasi yang dilaksanakan atas dasar permintaan manajemen. Selanjutnya, analisis nilai investasi. Merupakan metode pemilihan proyek berdasarkan analisis nilai investasi proyek. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan antara lain analisis NPV, Net Present Value, ROI, Return on Investment, analisis period pengembalian, payback analysis, dan model skor terbobot. Untuk Net Present Value (NPU), yaitu metode ini merupakan metode yang memperhitungkan pola cash flows keseluruhan dari suatu investasi dalam kaitannya dengan waktu berdasarkan diskon rate tertentu. Selanjutnya, Return on Investment (ROI) merupakan metode untuk menganalisis tingkat pengembalian investasi. Nilai ROI dihitung berdasarkan perbandingan antara pendapatan keuntungan dengan nilai investasi. Ketiga yaitu analisis pengembalian, payback analysis, yaitu metode untuk mengetahui periode waktu pengembalian. Payback period artinya seberapa lama waktu yang dibutuhkan agar nilai investasi proyek akan memberikan keuntungan. Payback period dihitung berdasarkan nilai kumulatif cash flow dari tahun ke tahun setelah diskonto. Selanjutnya, analisis nilai investasi proyek, model skor terbobot, WACC scoring model. Merupakan alat bantu tools pemilihan proyek secara sistematis berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Beberapa kriteria untuk menilai kelayakan proyek antara lain, yang pertama, dukungan pada sasaran bisnis utama. Kedua, kekuatan sponsor internal. Ketiga, kekuatan dukungan customer. Keempat, tingkatan pengguna teknologi. Kelima, dapat diimplementasikan dalam 1 tahun atau kurang. Yang keenam, nilai NPV positif. Ketujuh, yaitu tingkat resiko yang rendah, waktu, biaya, dan skop. Selanjutnya yaitu bagan proyek. Bagan atau diagram proyek adalah output dari inisiasi proyek. Merupakan dokumen yang secara formal menjelaskan keberadaan proyek serta arahan sasaran hasil proyek. Diagram proyek minimal berisikan 1 yaitu titel atau judul proyek dan tanggal otorisasi. Kedua yaitu nama manajer proyek dan kontak informasi. Ketiga yaitu statement scope proyek secara jelas. Keempat, ringkasan pendekatan yang digunakan untuk mengelola proyek. Kelima yaitu susunan personalia proyek dan job deskripsi. Keenam yaitu tanda tangan persetujuan seluruh stakeholder utama proyek. Ketujuh yaitu komentar atau catatan penting. Selanjutnya untuk manajemen skop pada tahapan planning, yaitu aktivitas manajemen skop pada tahapan planning adalah perencanaan lingkup proyek atau scope planning dan pendefinisian lingkup proyek atau scope definition. Untuk scope definition, yaitu proses perencanaan skop proyek, pada dasarnya merupakan proses untuk menyusun dokumen sebagai dasar penilaian proyek yang akan dilaksanakan, termasuk kriteria-kriteria yang ditetapkan apabila proyek atau fase dalam proyek telah diselesaikan. Jadi, dalam perencanaan skop ini, aktivitas yang dikerjakan adalah yang pertama mendeskripsikan pekerjaan utama dari proyek untuk memberikan batasan yang jelas antara pekerjaan mana yang termasuk dan mana yang tidak termasuk dalam proyek. Kedua, mendeskripsikan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk masing-masing pekerjaan dan rencana pengolahan yang dilakukan untuk menjamin tercapainya kriteria tersebut. Selanjutnya untuk pernyataan scope statement atau scope statement.
Selanjutnya yaitu justifikasi proyek, yaitu menjelaskan kebutuhan pentingnya proyek untuk mendukung proses bisnis. Kedua yaitu deskripsi produk proyek berupa ringkasan yang menjelaskan karakteristik produk atau jasa yang dihasilkan dari proyek. Ketiga yaitu ringkasan pengadaan dan pelaksanaan proyek, berupa dokumen yang berisikan tentang hal-hal yang terkait dengan pengadaan dan pelaksanaan proyek. Dapat berisi rencana proyek, WBS work breakdown struktur, rincian perkiraan biaya, atau rencana manajemen. Keempat yaitu faktor keberhasilan proyek, berupa dapat faktor-faktor atau kriteria terukur yang harus dicapai untuk keberhasilan proyek, seperti biaya, penjadwalan, atau ukuran kualitas. Selanjutnya, scope definition, yaitu pendefinisikan lebih lanjut pekerjaan-pekerjaan apa yang diperlukan pada proyek dan kemudian merinci menjadi satu satuan pekerjaan. Aktivitas ini merupakan aktivitas yang sangat penting dalam mempengaruhi keberhasilan proyek, sebab sangat berkaitan dengan penyusunan perkiraan biaya, jadwal, dan sumber daya yang lain. WBS Work Breakdown Struktur adalah alat bantu untuk menganalisis pekerjaan-pekerjaan dalam proyek berbasis pada hasil atau berbasis proses atau fase. Beberapa pendekatan pembuatan WBS antara lain yaitu menggunakan guidelines atau WBS disusun berdasarkan panduan yang standar, dimungkinkan antara organisasi satu dengan lainnya memiliki standar yang berbeda-beda. Kedua yaitu pendekatan analogi atau WBS disusun berdasarkan WBS pada proyek-proyek sejenis yang telah ada sebelumnya. Ketiga yaitu pendekatan top-down, penyusun WBS berangkat dari pekerjaan-pekerjaan besar kemudian di breakdown menjadi satu satuan pekerjaan yang rinci. Keempat yaitu pendekatan bottom up, penyusunan WBS berangkat dari daftar-daftar pekerjaan rinci kemudian disatukan menjadi grup-grup atau kelompok pekerjaan besar. Pendekatan ini mengacu pada pendekatan pekerjaan lapangan yang akan dilakukan pada level-level staf. Kemudian manajemen skop pada tahapan controlling, yaitu verifikasi skop adalah aktivitas untuk memeriksa apakah skop proyek sudah sesuai dengan spesifikasi dan tujuan proyek. Cara formal untuk aktivitas ini adalah dengan melibatkan stakeholder untuk memeriksa skop proyek menggunakan dokumen-dokumen spesifikasi proyek yang sudah disusun pada inisiasi proyek. Kontrol perubahan skop adalah aktivitas untuk mengendalikan perubahan-perubahan atas skop proyek yang sudah disusun, termasuk dalam hal ini prosedur-prosedur penanganannya. Sekian penjelasan mengenai PPT dari tugas 4 saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Nurul Ajijah, NPM 19631117, kelas 6D reguler pagi Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan PPT 5 bab 5 yang sudah saya buat, yaitu mengenai manajemen waktu proyek. Pertama yaitu waktu proyek atau biasa disebut umur proyek, merupakan salah satu atribut proyek yang sangat penting dalam manajemen proyek. Kegagalan mengelola waktu proyek akan berakibat pada penyelesaian proyek yang tidak tepat waktu. Penyelesaian waktu proyek yang mundur dan kurangnya pengelolaan waktu proyek tentunya akan berakibat pada membengkaknya berbagai sumber daya proyek, khususnya biaya dan SDM proyek. Dengan demikian, seorang manajemen proyek dituntut untuk dapat mengelola waktu proyek sebaik-baiknya dalam rangka keberhasilan proyek. Kegiatan manajemen waktu proyek pada fase planning meliputi yaitu mendefinisikan aktivitas, pengurutan aktivitas, estimasi lama aktivitas, dan penyusunan jadwal proyek. Sedangkan pada fase controlling kegiatannya adalah pengendalian jadwal proyek. Kemudian mendefinisikan aktivitas atau activity definition, yaitu merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan aktivitas atau pekerjaan apa yang akan dikerjakan pada proyek. Daftar aktivitas ini dapat mengacu pada WBS, Work Breakdown Struktur yang telah disusun sebelumnya pada manajemen scope.
Sebagaimana penyusunan WBS, dari definisi aktivitas ini pula, estimasi biaya, waktu, dan kebutuhan sumber daya lainnya dapat disusun. Kemudian pengukuran aktivitas atau activity sequencing, yaitu membuat urutan aktivitas yang merupakan detail dari WBS, detail deskripsi produk, asumsi, dan batasan-batasan untuk menentukan hubungan antara aktivitas. Ketergantungan dan hubungan akan menentukan urutan-urutan aktivitas. Selanjutnya, terdapat 3 aturan dasar dalam menyusun urutan aktivitas. Pertama yaitu ketergantungan eksternal atau external dependency, yaitu ketergantungan antara aktivitas proyek dengan aktivitas non-proyek. Contoh, pekerjaan instalasi sistem operasi dan program aplikasi mungkin akan tergantung pada ketersediaan hardware baru yang dipasok oleh supplier. Kedua yaitu ketergantungan mandatory atau mandatory dependence, adalah ketergantungan yang tidak dapat dipisahkan antara aktivitas atau pekerjaan. Ketiga, yaitu ketergantungan lepas atau discretionary dependence, adalah ketergantungan yang ditentukan oleh tim proyek. Berdasarkan identifikasi atau definisi aktivitas dan saling ketergantungannya ini, maka akan memudahkan tim proyek dalam menyusun urutan pekerjaan pada proyek yang pada akhirnya diwujudkan dalam bentuk jadwalan proyek. Selanjutnya ke diagram jaringan proyek, yaitu skema yang menunjukkan hubungan logis atau urutan aktivitas-aktivitas proyek menggunakan metode AOA, Activity on a Row, atau ADM, Row Diagramming Method. Suatu aktivitas disimbolkan dengan anak panah row, sekaligus menunjukkan aliran kerja dan dihubungkan pada suatu titik yang disebut node. Untuk menggambarkan urutan aktivitas, node ini sekaligus menunjukkan titik mulai dan titik selesainya suatu aktivitas. Kemudian langkah-langkah membuat diagram jaringan proyek, yaitu pertama, tentukan semua aktivitas awal proyek dan tempatkan awal semua aktivitas ini pada node 1. Kemudian node baru sebagai akhir aktivitas dari node 1 dan hubungkan dengan anak panah masing-masing ke node 1. Beri nama atau simbol aktivitas pada anak panah. Estimasi waktu juga dapat dituliskan pada anak panah. Selanjutnya menggambar diagram network. Bekerja mengalir dari kiri ke kanan. Perhatikan apakah ada aktivitas yang mengumpul atau merger atau menyebar burst. Lanjut menggambar diagram jaringan proyek sampai seluruh aktivitas tergambarkan pada diagram. Yang terakhir yaitu sebagai acuan lainnya, semua anak panah sedapat mungkin digambarkan mengalir ke depan atau ke arah kanan. Dan hindari anak panah yang saling menyilang antara node. Jika mendapatkan gambar diagram jaringan dengan anak panah saling menyilang, susun ulang gambar diagram jaringan sedemikian sehingga aliran dan urutan pekerjaan mudah dibaca dan dipahami. Selanjutnya, Precedence Diagramming Method atau PDM. Metode ini, pembuatan diagram jaringan kerja proyek menggunakan simbol kotak sebagai representasi aktivitas proyek. Metode ini lebih memperlihatkan hubungan waktu pada PDM. Aktivitas dinyatakan dalam bentuk kotak dan hubungan antara aktivitas dinyatakan dengan anak panah. Metode ini lebih populer dibandingkan dengan metode IDM, dengan lebih jelas dalam menggambarkan bentuk hubungan antara aktivitas. Lanjut, terdapat 4 bentuk ketergantungan metode PDM, yaitu pertama, finish to start. VS, suatu aktivitas tidak dapat dimulai dengan aktivitas sebelumnya belum berakhir. Kedua yaitu start to start. SS, suatu aktivitas tidak dapat dimulai selama aktivitas lain belum dimulai. Ketiga yaitu finish to finish. FF, yaitu suatu aktivitas tidak dapat diakhiri selama aktivitas lainnya belum berakhir. Keempat yaitu start to finish atau SF, yaitu suatu aktivitas tidak dapat diakhiri selama aktivitas belum dimulai. Selanjutnya estimasi durasi aktivitas, yaitu estimasi aktivitas sangat penting untuk mengetahui berapa lama waktu aktual
real, terdapat beberapa aktivitas yang dapat berjalan simultan, sehingga umur suatu proyek tidak serta-merta merupakan total waktu semua aktivitas, akan tetapi hasil dari manajemen waktu atau durasi aktivitas yang optimal. Penyusunan jadwal. Penyusunan jadwal proyek yang realistis berdasarkan aktivitas-aktivitas yang sudah didefinisikan beserta estimasi waktu aktivitas. Terdapat beberapa tools yang dapat digunakan untuk menyusun pembuatan jadwal proyek, yaitu pertama, Gantt chart, analisis PERT, analisis jalur kritis. Yang pertama ada Gantt chart, yaitu dikembangkan oleh Henry Gantt, merupakan bagan dengan format standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek dengan membuat daftar aktivitas proyek, disertai jadwal waktu mulai dan waktu selesai dengan format kalender. Selanjutnya, untuk metode jalur kritis atau Critical Path Method, CPM, disebut juga analisis jalur kritis, merupakan analisis jaringan proyek yang digunakan untuk memperkirakan total durasi atau umur proyek. Jalur kritis proyek adalah sekumpulan aktivitas yang menentukan waktu paling cepat selesainya proyek. Jalur ini merupakan jalur terpanjang di antara pada diagram jaringan memiliki slack atau float minimal. Slack atau float adalah sejumlah waktu tunda aktivitas, waktu kelonggaran tanpa menunda atau mengganggu selesainya proyek secara keseluruhan. Untuk menentukan jalur kritisi ini, ada 3, yaitu susun diagram jaringan yang baik untuk memudahkan guna metode ADM lengkap dengan durasi waktunya. Kedua yaitu identifikasi seluruh jalur yang mungkin di mana jalur tersebut menghubungkan awal proyek hingga akhir proyek. Ketiga yaitu hitung waktu total masing-masing jalur. Jalur dengan total waktu paling lama disebut jalur kritis. Kemudian menghitung free float dan total float untuk menghitung waktu kritis. Free float adalah total waktu tunda aktivitas tanpa menunda mulainya aktivitas, sedangkan total float adalah total waktu tunda aktivitas tanpa menunda berakhirnya proyek. Free float dan total float dapat dihitung dengan menggunakan metode penelusuran arah depan atau penelusuran arah belakang. Jika dihitung menggunakan penelusuran arah belakang, backward, maka harus mempertimbangkan waktu paling lambat mulainya aktivitas, Let's start, LS, dan waktu paling lambat selesai aktivitas, let finish, LF, untuk memudahkan perhitungan. Setiap node kita modifikasi menjadi 3 komponen, yaitu perhitungan arah maju, forward. Perhatikan pada node merger, waktu paling cepat selesai, early finish, merupakan nilai maksimum dari akhir masing-masing aktivitas yang berhasil pada node merger. Hal ini dimaksudkan agar selesainya aktivitas tersebut tidak mengganggu dimulainya aktivitas berikutnya. Kedua yaitu perhitungan mundur, backward. Node 3 dan node 1 merupakan merger node, sehingga pada node 3 waktu paling lambat selesainya E dan F, let finish, harus bersamaan. Akibatnya aktivitas F mempunyai waktu kelonggaran free float. Selanjutnya menghitung total float, free float, dan jalur kritis. Untuk masing-masing aktivitas, total float sama dengan let finish dikurang early start dikurang durasi. Free float sama dengan early finish dikurang early start dikurang durasi. Jalur kritis adalah jalur yang melewati aktivitas di mana total float sama dengan free float sama dengan 0. Artinya, jalur di mana setiap aktivitas tidak memiliki waktu kelonggaran, baik total float maupun free float. Jalur kritis sama dengan B dikurang E dikurang H dikurang J. Atau 1 dikurang 3 dikurang 5 dikurang 6 dikurang 8. Dengan umur proyek selama 16 hari, jadi jika proyek dimulai tanggal 1 April 2006, maka akan selesai tanggal 16 April 2006. Analisis PERT atau Program Evaluation and Review Technique.
Word memperkirakan umur proyek berdasarkan perkiraan waktu probabilistik dengan mempertimbangkan tiga jenis waktu, yaitu waktu optimis, optimistic time, waktu normal, most likely time, dan waktu pesimis, pessimistic time. Untuk waktu optimis atau TU adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas jika tidak terjadi kesalahan pada pelaksanaan aktivitas. Segala sesuatunya berjalan lancar tanpa gangguan. Kedua yaitu waktu normal. IM adalah waktu yang dibutuhkan bila aktivitas berjalan normal atau waktu tengah. Waktu pesimis, TP adalah waktu yang dibutuhkan bila terjadi kesalahan pada pelaksanaan aktivitas yang bersangkutan. Selanjutnya, kontrol perubahan terhadap jadwal proyek. Adapun perubahan-perubahan yang terkait dengan pelaksanaan jadwal proyek dapat terjadi karena satu, yaitu kurangnya kemampuan dalam mendefinisikan aktivitas-aktivitas proyek termasuk urutan pelaksanaannya. Hal ini mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan aktivitas yang pada akhirnya akan mengakibatkan perubahan waktu pelaksanaan proyek. Kedua, yaitu kurangnya akurasinya dalam menentukan durasi atau waktu aktivitas, sehingga setelah proyek dikerjakan maka akan terjadi keterlambatan menyelesaikan proyek, atau sebaliknya, suatu proyek dapat diselesaikan lebih cepat dari yang dijadwalkan. Hal ini akan berdampak pada pengelola sumber daya yang lain, biaya, tenaga kerja, dan sebagainya. Lemahnya kinerja SDM pelaksanaan proyek. Seringkali jumpai banyak proyek-proyek yang tidak selesai tepat waktu bukan karena kurang akurasinya. Penjadwalannya proyek tapi akurasinya penjadwalan proyek, tapi dikarenakan lemahnya kinerja SDM pelaksanaan proyek. Rendahnya kinerja SDM pelaksanaan proyek ini bisa dikarenakan karena rendahnya intensif atau upah, rendahnya disiplin kerja, kurangnya komunikasi antara elemen tim proyek, dan rendahnya skill pekerjaan dan sebagainya. Kemudian sudah selesai. Maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.